Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pagi ini kita bertemu perdana ya. Karena seumur-umur baru inilah. Jadi udah 40 hampir 43 tahun saya hidup, baru inilah saya kerja serahat. Alhamdulillah, saya pikir saya mengenalkan diri lebih dahulu. Saya Abdul Latif Khan, istri satu orang, dan dari satu orang ini Allah telah menitipkan 9 orang amanah. Jadi ada 7 orang anak saya laki-laki, 2 orang perempuan, ya, totalnya 9 orang. Sementara ini, ya. Sementara berarti ada kemungkinan nambah. Ada kemungkinan nambah, ya. Kalau pekerjaan, saya sering mengatakan sekarang saya bantu-bantu Allah. Artinya saya berdakwah dan semoga Allah tetap memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa menjalankan pekerjaan ini dan membantu saya untuk bisa ikhlas, sehingga saya tidak tertipu dengan pekerjaan ini, di mana saya mengira saya berdakwah tapi sebenarnya saya mencari hanya dunia saja. Dan semoga dunia dan akhirat saya tentu saja berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan saya. Kemudian kalau rumah saya di Tembung dan saya mengelola satu majelis taklim via WhatsApp. Nah, nanti kalau ada yang berminat boleh bergabung. Itu WhatsApp, Pak. Jadi ada sekarang ini jumlah membernya itu lebih dari 2.000 orang sudah tersebar di seluruh dunia. Dan tidak saya sendiri yang mengelola, artinya saya cuma pendiri. Kemudian sekarang sudah banyak ustadz-ustadz yang spesialis di bidangnya. Ada yang bergelar S2, S3 yang ada di Indonesia, ada di Saudi, ada di Malaysia dan macam-macam. Nah, nanti boleh tinggal mencatat nomor HP saya. Nanti 0811 600 1973. Jadi nggak sulit mengingatnya. Nah, kemudian setelah mencatat nomor saya, silakan meng-SMS via WhatsApp. Bukan SMS biasa. Kasih tahu nama. Nah, udah saya ngerti lah itu nanti. Ustadz, saya Sianu yang dari Jasara Harja. Nanti saya akan add-kan ke grup dan dipisah itu laki-laki perempuan. Dan setiap hari bisa bertanya ke Ustadz dan dijawab melalui tim. Jadi Ustadz itu ada grupnya juga khusus. Jadi setiap ada pertanyaan dilemparkan ke mereka, jawabannya baru diserahkan lagi ke grup. Begitu. Dan di luar Ramadan nanti ada kajian-kajian agama. Selasa kita kaji fikih, akidah itu Kamis. Dan gratis, nggak dipungut bayar. Jadi namanya mengaji kok, nah, gitu ya. Baik, pagi ini saya ingin aja kita mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 208 yang saya baca tadi. Itu ada beberapa poin ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. 3 poin. Kalau innahu lakum aduwwun mubin itu penjelasannya. Nah, kita mulai pelan-pelan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Di sini kalau kita terjemahkan seringkali kan normatif begitu ya. Saya mau coba terjemahkan dengan mengatakan, hei orang yang punya trust gitu. Hei orang yang kau percaya sama Tuhan. Dan tingkat percaya itu tidak ada lagi ragu. Orang yang percaya. Nah, ini kalau ngaji memang repot juga kita ini. Kalau tidak kita kenal Tuhan, bagaimana kita bisa percaya? Dan percaya apa ini sekarang? Percaya bahwa dia Tuhan? Iya, Tuhan itu apa? Gitu. Tuhan itu tentu yang mengatasi segalanya terkait makhluk. Dia mengatasi kebutuhan kita. Dia di saat kita merasa tidak pasti, dialah pemilik kepastian. Di saat kita mengira tidak mungkin, dia bisa merubah menjadi kemungkinan. Apalagi rezeki dan semuanya dia yang atur. Dunia dan akhirat dia yang punya. Kemudian apalagi nyawa kita dalam genggaman dia. Karena tidak ada orang yang paling pintar di muka bumi bisa meresahkan bisa memecahkan rahasia kapan kematiannya akan terjadi.
Sehingga ini formulanya, kalau mau tahu kapan mati, ini loh rumusnya. Tidak ada. Dan itu betul-betul vetonya ada dalam tangan Tuhan. Apalagi kalau seorang bisa berambisi untuk mencapai sesuatu, nah yang bisa menentukan terwujud atau tidak itu urusan Tuhan. Orang boleh punya duit, orang boleh punya kekayaan, orang boleh punya jabatan, dan ketika sakit dia bisa pergi ke rumah sakit paling mewah dengan penanganan medis yang paling canggih, tapi yang ngasih sembuh tidak dokter, Tuhan. Karena tidak sedikit orang yang dia punya duit. Lihat, mohon maaf saya, ketika almarhum Olga misalnya, hampir 11 bulan pergi ke rumah sakit paling canggih lah di Asia Tenggara, kita bisa bilang. Tapi Tuhan yang menentukan. Dia duit punya, nggak sulit. Cuma persoalannya adalah kalau untuk mau sembuh itu urusan Tuhan, bukan urusan dokter. Gitu. Dan di tingkat karena ketidakberdayaan inilah, karena ketidakpastian inilah, karena ketidakmungkinan inilah kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Dan Allah menyuruh kita menuhankan Dia di semua keadaan. Maka bahasa ya ayyuhalladzina amanu, jangan jadi menuhankan Allah waktu kita susah, waktu senang. Kita tidak mau Tuhan ikut serta dalam hidup kita. Waktu cari makan jangan ikutlah Tuhan, repot juga kalau kau ikut di sini. Kenapa? Bisa nggak jelas nanti penghasilan awak. Kenapa kawan-kawan bisa melaju pesat, awak tidak, gitu kan? Jangan di saat kita lagi tua, udah pensiun baru rajin ke masjid. Itu bertuhannya waktu pensiun. Waktu kerja berat Ustaz. Ini karena kita ditinggal di sebuah negara yang gak peduli apa urusan. Negara peduli sama tidak peduli agama, itu adalah negara yang tanahnya, airnya, rakyatnya, manusianya, binatangnya, tumbuhannya, udaranya Tuhan yang punya. Begitu. Dan siapa yang mengatakan bahwa saya tadi malam melihat begitu dikenalkan tentang bagaimana Islam di Jerman, kok rasanya nyaman sekali mereka, walaupun tekanan terhadap mereka luar biasa. Jadi artinya di mana saja bumi Allah, itu bumi di mana kita bisa tunduk dan bisa fresh untuk bertuhan. Jawab, karena persoalannya beriman itu tidak bicara lapang-lapang saja. Jadi wahai orang yang beriman ketika sulit dan ketika lapang, wahai orang yang beriman ketika muda dan ketika tua, wahai orang yang beriman waktu nggak ada jabatan dan waktu ada jabatan. Dan itu bukan pekerjaan mudah itu. Pada waktu nggak ada jabatan mungkin enak beriman, tapi begitu datang jabatan, saya waktu nggak ada jabatan, saya rajin baca Quran, saya rajin qiyamul lail. Begitu ada jabatan, Quran jarang kesenggol, qiyamul lail nggak pernah. Loh kok jadi kayak begini gitu. Artinya seruan Allah kepada orang yang yang beriman dan tekanannya di ala kulli hal, di semua keadaan. Ya. Jadi kenapa? Karena ala kulli hal kita punya masalah. Dan karena kita punya masalah itu, Allah itu tiap malam turun ke langit dunia dan memanggil orang yang beriman. Kenapa? Allah tahu orang beriman itu tidak akan putus dari 3 persoalan. Makanya tiap malam Allah mengatakan, kalau istilahnya, ku beri kau 3 permintaan. Kan itu ya. Pertama, kalau ada masalah, bicara sama aku bantu. Kedua, aku yakin kau ada salah karena aku yang ciptakan kau. Jadi supaya kita paham bahwa orang muttaqin, orang bertakwa itu adalah orang yang siapa bilang dia tidak bersalah. Kelas bertakwa kita kan tergantung kekuatan keimanan kita. Yang sering saya contohkan belakangan ini, bertakwanya pengusaha yang mengambil tender proyek di pemerintah, itu bisa nggak dia ketika tender proyek lelangnya oke, formal dan sebagainya, tapi kemudian kan berat Pak, harus store dulu 15% di awal. Nanti kalau goal baru Bapak tuntaskan sama kita itu minimal 35% Pak. Kok tinggi sekali? Oh iya, karena ini harus bagi Pak Anu dapat, Pak Anu dapat, Pak Anu. Ini pertanyaannya, ini secara syariat boleh enggak? Ya buatlah kita bodoh dulu semua, kita pahami dulu. Boleh enggak? Kalau katanya tidak boleh, masuk bab apa? Bab suap. Kalau bab suap, Nabi mengatakan ar-rasyi wal murtashi finnar. Penyuap dan menerima suap masuk neraka itu. Siapapun dia. Nah, pertanyaannya sekarang, aku orang beriman. Aku kerjaku itu. Tapi Pak, kalau saya tidak buat itu, repot Pak. Enggak, orang bilang, ya kalau memang kau mau yang lurus-lurus saja, kau ikutin yang lurus-lurus saja itu.
sampai kiamat engkau nggak dapat proyek dari sini. Kenapa? Mekanisme yang lurus itu adalah contoh permukaan. Nah, mampu nggak kita beriman kepada Allah dengan mengatakan, maaf mas, saya ikut tender, tapi tolong saya tidak tertarik dengan segala tawaran Anda bicara persen. Itu yang ikut tender. Kemudian yang mengelola tender bilang apa? Ini apa? Biasa Pak. Apa ini? Udah aman itu Pak. Aman kayak mana? Udah kita atur itu Pak. Atur apa? Pokoknya nggak ada masalah lah Pak. Oke baik, aku tanya. Menurutmu ini di hadapan Tuhan masalah nggak? Oh kalau itu nggak masuk dalam kekuasaan saya Pak, nggak di kewenangan saya itu. Nah kalau kau tak dalam kewenanganmu, kita diskusi dulu, halal nggak ya menurutmu? Kayaknya nggak apa, oke. Jadi kau suruh aku masuk neraka dari sini? Maaf, aku tidak mau. Itu baru orang bertakwa. Persoalannya sekarang kan berat kita yang kayak begini. Berat Ustaz, kalau sempat begini terus, jangankan naik sepeda motor, naik angkot pun belum tentu bisa Pak. Kenapa? Gaji tak cukup. Jadi ada orang yang dia gajinya sederhana tapi apa istilahnya? Tunjangannya kena dunia aja udah dapat azab, dia kena tunjang terus. Tunjangan sana, tunjangan sini, akhirat juga. Tapi dia menikmati. Makanya Allah tahu kelas kita ini bukan kelas malaikat. Malaikat juga tidak ada. Manusia yang selamat dari dosa itu sedikit. Nabi ghairu mukallaf itu anak-anak. Atau mungkin orang gila, atau mungkin orang idiot. Kan ada orang idiot sampai dewasa dia idiot, itu orang yang tidak dibebani hukum, itu ahli surga itu. Ya. Terus kalau kita ini dari muka kita nampak masih cucur-cucur lagi dosa itu. Nah karena begitu polanya, maka yang harus kita pahami bahwa minta ampun. Maka itulah tiap malam Allah turun. Pertama tadi apa coba saya bilang? Permintaan yang Allah tahu kita titik lemah kita pertama, apapun posisi hidup kita punya masalah. Di kantor ada, di rumah ada, di hadapan suami atau istri ada, di hadapan anak ada, tetangga. Kita ini orang yang selalu punya masalah. Maka Allah bilang, ngadu sama aku Tuhan kalian. Terus ada salah, maka minta ampun sama Allah. Terus ada mau, tapi nggak kesampaian, bicarakan sama aku bantu. Nah kira-kira begitu. Jadi tiap malam itu Allah turun. Dan yang dipanggil Allah ini adalah semua orang mukmin, mau punya rumah, mau kontrak rumah, mau tidak punya rumah, mau gelandangan, mau tinggal di istana, mau punya duit, mau tidak punya duit. Pokoknya siapa saja orang mukmin Allah panggil. Jadi siapa orang beriman? Orang yang beriman di waktu lapang dan sempit. Orang yang beriman di waktu, orang yang percaya Tuhannya adalah Allah di semua keadaan. Sehingga ketika dia berada di posisi tertinggi, jadi kalau istilah saya, seharusnya semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin takut dia sama Allah, karena dia semakin dekat sama Allah. Tapi yang terjadi sama kita kan sering tidak seperti itu. Semakin tinggi kedudukan membuat dia semakin merasa aman dari Allah. Dan ini masalah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa jadi baik, dan ini diseru kepada orang beriman ya. Sama seperti wasari'u ila maghfiratin wa jannat. Bersegeralah kalian kepada ampunan dan surga. Siapa yang diseru? Bukan semua orang. Seruan untuk beriman itu seruan kepada orang beriman, bukan kepada orang di luar Islam. Seruan untuk kemudian misalnya udkhulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Setelah kalian menerima Islam, jadilah muslim yang secara total. Apa makna udkhulu fis-silmi kaffah? Tadinya saya membayangkan kita ngaji ini enggak begini. Ngajinya Pak kayak suasana kantor aja, ada. Nanti lain kali saya tawarin ini. Nah, ini mudah-mudahan habis hari raya berkah ini. Amin. Karena saya di beberapa kantor setiap ngaji saya pakai Infocus. Jadi ada video, saya buka video. Tiap saat insya Allah ada video-video bagus yang bisa saya bukakan, plus catatan-catatan yang bisa kita sama-sama simpan. Ya, jadi baik, ini tengok aja lah tangan saya. Udkhulu fi silmi kafah. Jika ini adalah person, maka yang harus menjadi muslim itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu dari sisi jasmaninya. Udah? Otomatis terbagi pada pertama, yang harus tunduk kepada Islam adalah pikiran kita, perasaan kita, performa kita, penampilan pribadi kita, perilaku keseharian kita, kalau bahasanya karakter kita. Dia harus karakter yang tunduk kepada sistem Islam ini.
Yang harus kita kaji nanti sebenarnya adalah bagaimana, kenapa harus tunduk sama Islam, apa hebatnya Islam. Kita kan orang yang berpikir kan begitu ya. Karena sekarang banyak orang ngaku Islam tapi pikirannya nggak tunduk sama Islam. Lihat kemarin Adi Armando teriak-teriak bahwa Allah tidak mengharamkan gay, homoseks tidak diharamkan. Saya pikir, tapi memang ya gimana lah, dia pun nggak ngertinya itu. Mau kita tanggapin pun yang bodoh kita. Ini kalau teori media, ada orang kalau ingin populer, dia tinggal melemparkan kalimat negatif dan ditanggapin oleh orang, dia jadi terkenal. Makanya sebenarnya nggak usah ditanggapin. Tapi kajiannya sebenarnya Quran sudah begitu detail, bahkan bukan cuma bicara tidak boleh, akibat dari perbuatan itu. Ada hikmah. Kenapa? Saya dulu nggak ngerti. Kenapa pelaku kalau pezina itu yang dirajam itu hanya musan itu orang yang pernah nikah. Karena rupanya efek dari kalau tidak dia bisa penyakit itu akan terus, sehingga tidak hanya kepada satu pasangan, bisa terjadi kepada sekian pasangan dan bisa merusak. Maka teori itu pun tidak boleh sembarang. Menuduh berzina tidak boleh. Maaf cakap ya, misalnya kita lihat di kamar dua-duanya sudah tidak pakai baju. Maaf cakap, ini mohon maaf nih, ini suasana puasa tapi ini pelajaran. Berpelukanlah mereka dalam situasi tidak pakai baju, pun kita tidak boleh menuduh mereka berzina. Kenapa? Karena yang bisa ditetapkan sebagai kasus hukum zina, 4 mata orang mukmin persis melihat liqa, terjadi pertemuan jaldal khitan. Ngerti paham ya Pak ya, yang saya maksud itu ya. Jaldal khitan, al-khitan, 2 khitan itu ketemu. Gitu. Itu jelas, aku nyaksikan. Memang kalau tidak menyaksikan, tidak boleh melaporkan ke. Teori Islam itu jadi nggak semudah yang kita bayangin. Bahkan pengakuan saja pun tidak diterima. Nabi begitu ada orang ngaku, ceknya dulu ini waras nggak ini orang. Tengoknya kalau waras, oke. Periksa dulu, cek waras nggak itu. Kenapa dia ngaku dia berzina? Sampai berapa tahun baru dieksekusi Nabi ketika sudah teruji bahwa memang terbukti dia berzina. Itu pembuktian sendiri. Tapi kalau tidak terbukti, bagaimana solusinya? Minta ampun sama Allah. Taubatan nasuha. Nah, begitu. Jadi luar biasa Islam ini sebenarnya. Dia menjaga kita. Nah, kalau hukum liwat itu hukumannya bunuh. Kenapa? Saya dulu nggak ngerti. Kalau dia meliwat binatangnya pun harus dibunuh. Kok ternyata yang kita rasakan sekarang, bahwa perbuatan itu mengakibatkan munculnya virus. Dan virus itu adalah virus yang menyerang dan bisa mematikan. Nah sekarang Amerika menghalalkan itu. Dahsyat. Makanya fikrah kita, cara berpikir kita, manhaj, metodologi berpikir kita itu tunduk kepada Islam. Bagaimana tunduknya? Ya Islam, arti tunduk itu Pak, jangan Bapak bayangin, Ibu bayangin pasrah. Karena Islam, Quran kita itu berulang juga bilang, pakai otakmu kalau pakai bahasa orang Medan. Karena bahasanya kan afala ta'qilun, apa tak berotak kau? Afala tatafakkarun, apa enggak berpikir kau rupanya? Akan kira-kira begitulah bahasa Medan. Afala tazakkarun. Panzuru, nazar itu artinya melihat. Melihat bukan cuma pakai mata tapi pakai pikiran. Ya. Afalam yasiru fil ard wa yanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Kenapa kalian tidak jalan di muka bumi dan melihat bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang mendustakan Allah? Itu kalau bahasa saya Cak Lontong, pikir. Nah itu. Jadi yanzuru itu bahasanya nazar. Nazar itu apa? Nalar. Kalau bahasa kita kan coba nalar. Nalar itu artinya nazar. Nazar itu apa? Lihat, pikirkan. Kok bisa gitu? Kenapa ada satu kampung dihajar longsor, habis semua? Kesisa musola, kesisa masjid, kesisa rumah orang soleh. Pikir. Nah, kira-kira begitu. Apa kalian pikir itu kampung kalian? Allah yang punya. Kalau Allah mau, apa sulitnya?
Lihat kemarin kita dihajar. Ini hari ke-21 Allah kasih rezeki kita. Tadi malam hujan, kemarin sore hujan, kemudian sekarang sejuk suasana. 20 hari kita dihajar. Kalau Ramadan kita cerita apa? Itu kita nggak ada yang meninggal. Orang India dihajar panas 4.000 meninggal lebih. Orang Pakistan 1.000 lebih. Pikir, bumi ini punya Allah. Kalau Allah mau tidak sulit. Islamlah pikiran kita, Islamlah perasaan kita, Islamlah perilaku kita. Juppe, DP itu perempuan dua-duanya muslimah. Salah satunya malah pintar baca Quran. Tapi kenapa pakai baju nggak ada yang benar ya? Jawabannya di mana? Jawabannya nggak nyambung antara penerimaannya terhadap Islam dengan pembuktiannya. Kenapa dia tidak mau pakai baju yang benar? Karena otaknya masih dipenuhi bahwa menutup aurat itu kan kita harus orang, kan itulah dia racun atau virus yang membuat kita nggak tertarik untuk menutup aurat. Kita kan masih muda, kita kan masih begini, masih rajin ketawa. Loh, rupanya kalau orang yang tutup aurat itu udah nggak ketawa lagi. Saya dulu pernah teman saya begitu, saya masih suka tertawa Pak, saya masih suka shopping. Loh, siapa bilang perempuan kalau sudah tutup aurat nggak boleh shopping? Muka, jangan bayangin muka Nabi itu merengut terus subhanallah, terus nangis. Jangan, Nabi itu juga periang orangnya. Ada seorang sahabat, nah ini saya khilaf namanya, saya khilaf namanya. Tapi begini ceritanya, ada sahabat ini suka nyandai Nabi, suka kali ganggu Nabi. Tapi ganggunya ini menyenangkan. Salah satu hari orangnya sama-sama makan kurma sama Nabi. Kalau Nabi ambil kurma, bijinya ditaruh di samping. Kalau dia tidak, dia makan kurma, bijinya didorongnya ke biji Nabi. Ya, dorongkannya, siap makan dorongkannya. Udah agak banyak tempat Nabi, apa katanya? Lapar betul nampak Nabi ini ya. Kenapa? Tengok tuh, banyak kali makannya. Tengok Nabi dia, kau lebih parah. Kenapa? Bijinya pun kau makan habis. Coba bayangin itu suasana canda Rasul itu. Ya, dia pikir dia mau ngekik Nabi, rupanya kena dia gitu. Kau lebih parah, aku biji banyak, kau biji pun habis kau makan. Nah, jadi kita coba bayangkan betapa. Jangan bayangkan karena itu Nabi misalnya, karena ada orang, sebagian orang mengira menjadi Muslim itu bawaannya serius. Aku ngeri kali nengoknya. Kenapa? Asal nengok muka bapak itu terbayangku ISIS, terbayangku kan begitu jadinya. Padahal enggak. Islam itu penuh dengan apa istilahnya? Kita menjadi Muslim ini Allah menyuruh kita enjoy, tapi tidak meremehkan. Tidak boleh. Bahkan dalam canda sekalipun Islam tidak mengajari kita untuk sampai menggelapkan hati. Makanya saya kalau dakwah misalnya, orang bilang banyak umur Ustaz, wah itu berat sekali beban sama saya. Kenapa? Kalau dalam ceramah saya seperti tadi muncullah, silakan. Tapi jangan kalian suruh saya meng-create dakwah itu di mana target utamanya kalian senang sama saya. Nah, begitu sering saya bilang. Jadi udkhulu fis silmi kafah itu secara fardiyah. Nah, yang masuk Islam secara total itu apalagi keluarga. Kita nggak bisa didik anak menjadi anak soleh kalau cuma suami aja mau, istri tidak mau. Makanya paket, makanya muncul usrah al-muslimah, keluarga Islam. Apa yang dimaksud keluarga Islam? Keluarga Islam sama dengan keluarga saks. Keluarga Islam sama dengan keluarga bahagia. Jadi orang Islam, jangan bayangin orang Islam itu bajunya lusuh. Enggak, ini baju orang Islam. Kenapa saya bilang ini baju? Karena kalau sering saya bilang, saya kasih selembar kertas sama bapak semua, tolong gambar foto laki-laki muslim. Sering kalian kebayang pakai jubah? Enggak. Kenapa enggak pakai double breast? Jadi kalau yang pakai double breast bukan foto seorang laki-laki muslim yang taat, soleh. Salah juga kita. Karena Islam itu bukan la yanzuru ila ajsamikum, bukan pada penampilan. Islam itu pada sikap, Islam itu pada keyakinan, Islam itu pada perbuatan yang dibangun oleh keyakinan itu. Islam itu kalau jangan bilang jangan dunia saja lah kalian pikirin. Ngaji sedikit kenapa sih? Loh, di kantor ini memang kerjaannya ya memang itu. Jadi muslimnya orang di kantor itu bukan rajin ke musola,
Kalau rajin ke musola, suruh dia ngurus masjid aja atau ngurus musola jadi BKM. Kalau di kantor ini yang muncul, itu makanya ada integritas, dedikasi, responsibility, amanat, kejujuran. Itu yang munculnya di sini. Itulah Islam di kantor. Sehingga kelihatan, nggak usah pun ditengok. Ini pasti si Anu di sini ya ngerjakan ini. Loh kok Bapak tahu? Iya saya ngerti. Karena kalau model dia ini yang dia jaga kualitas. Dulu kenapa orang Islam, orang Indonesia masuk Islam? Apa ustadz yang datang ke Indonesia ceramah seperti gini kumpul? Enggak. Jadi orang Islam itu datang kemari jualan, dagang, jual cabai. Kalau bahasa kita jual cabai, jual bawang. Tapi orang Indonesia heran, Pak. Kalau kami lihat ada yang aneh sama Bapak. Apa itu? Pertama, terus terang ya Pak, ini banyak pedagang nih. Kalau zaman itu inteng orang Cina itu orang India itu pedagang semua. Tapi tak ada yang kayak Bapak. Maksudnya timbangan Bapak betul. Kedua, Bapak tampil rapi. Kemudian setiap makan Bapak baca bismillah. Apa bismillah? Terus nanti waktu-waktu tertentu Bapak sholat. Ini Bapak ini, oh kami orang Islam. Itulah dakwah. Sekarang pedagang kita yang paling parah, makanya repot jadi orang Islam ini sekarang. Terbalik. Karena kalau ustadz ini ceramah bebuih pun dia ceramah. Dari dulu Nabi itu banyak orang masuk Islam bukan karena dengar ceramah Nabi, tapi sikap Nabi. Aku sangka kau begini Muhammad. Berapa banyak orang yang takluk kepada Nabi itu bukan karena dengar ceramah, bukan karena kemampuan orasi. Saudara-saudara, itu orasi. Yang apa mereka lihat? Performa, integritas, komitmen, konsistensi, profesionalitas. Disakitin juga tetap. Itu sikap yang akhirnya mereka luar biasa ini orang. Jadi banyaknya orang Indonesia masuk Islam di era awal Islam masuk ke Indonesia karena pedagang. Bukan pedagang itu ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu silakan beli bawang saya, siapa yang beli asal masuk Islam saya kasih murah, diskon. Enggak, bukan itu. Tapi akhlaknya itu ditengok orang. Sekarang mau pilkada mau pemilu pun apa kata orang? Payah Pak, Islam yang maju, Islam parah. Bagus lah pilih kafir, bagus orangnya. Udah begitu orang sekarang. Padahal sebenarnya seperti kita diskusi sebentar tadi Pak, saya kalau tanya orang, Ustaz, maju di Medan ini calon kafir sama calon muslim. Nah kafir ini orangnya baik, muslim kurang ajar, pemabuk, malah sholat, rajin berzina. Siapa yang kita pilih? Saya nggak mau jawab, saya tanya balik. Kok parah kali kalian? Yang muncul kenapa yang brengsek begitu? Kemana orang baiknya semua? Kenapa bukan itu yang maju? Nah pasti muncul masalah, yang baik nggak punya duit loh. Jadi rupanya syarat jadi pemimpin itu duit di luar. Patutlah kita parah kali begini, karena kita pun kelasnya kelas apa, merelakan diri untuk terima suap, wani piro, bisa kasih. Itu dia. Padahal keberislaman tidak begitu. Keberislaman itu punya harga diri, dan harga diri kita itu jelas. Apa kata Allah dalam Islam itu harga diri kita adalah surga. Jadi kita ini memulakan hidup ini sold out, kita sudah terbeli. Kalau istilah saya, kita adalah penghuni surga yang sedang mampir di muka bumi. Ngapain? Ada kerjaan sedikit disuruh Allah. Ngapain? Menjadi khalifahnya. Maka jadilah khalifah yang baik dan benar. Dan diingatkan kepada kita, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut tingkahnya setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang terang-terangan. Dia musuh nyata sama kalian. Nah, ibu bapak, jadi siapa yang merusak perjalanan kita dalam menjadi muslim yang benar adalah ditegaskan dalam ayat ini adalah setan. Dan setan itu paling pintar memanfaatkan titik lemah kita. Tahu di mana titik lemah kita? Nafsu. Nafsu itu bukan cuma cerita seks, bukan cerita makan. Kalau seks dan makan bisa kita tahan di sepanjang puasa. Tapi apa? Nafsu apa? Nafsu takut tidak dapat uang, tidak dapat THR. Nafsu khawatir, nafsu cemas, nafsu takut, nafsu ingin. Anak gadis kena pingin cantik, tak mau dia berwudu. Udah masuk waktu, kebetulan bedak mahal pula Bu. Bukan bedak murah yang dipakai ini. Sehingga kalau kena wudu bisa bahaya. Udah wudu kok? Ada, alhamdulillah ada. Padahal takut berwudu saja dia hilang. Nah itu contoh. Saya pernah jumpa orang tua
ketika pesta menikahkan anaknya, tak sholat. Kenapa tak sholat? Alah, nantilah dulu. Kenapa nanti? Waktu sudah mau habis. Ini undangan masih banyak. Tahu apa yang ditakutkannya? Tak salah undangan itu sama dia, berapa amplop bisa hilang. Padahal sholat berapa menit. Coba bayangkan itu. Jadi nafsu kita, ada lagi satu nafsu takut keluar dari zona nyaman. Adam itu kenapa dia makan buah khuldi? Karena dia takut keluar dari surga. Itu maksudnya. Jadi kalau kita sudah punya jabatan, penyakit orang punya jabatan, dia protek gitu. Saya ada teman pejabat, kemudian ada pejabat protes sama dia. Saya tak kawan sama bapak. Kenapa tak kawan? Iya, bapak kritik saya di koran. Loh, kenapa rupanya dikritik? Saya terkejut. Benar dia bilang gitu? Iya. Masa? Saya bilang, coba carikan korannya sama saya. Nah itu penyakit orang. Kalau dia sudah punya jabatan, dia protek, sehingga semua orang yang datang dianggapnya orang yang ingin mendongkel dia. Dia hanya mau berteman sama orang yang menyanjung-nyanjung dia. Tapi begitu ada kritik dia tidak terima lagi. Kenapa? Itu penyakit takut namanya. Itu nafsunya. Dia lemah. Kenapa? Karena nafsunya khawatir sekali dia keluar dari suasana itu. Itu banyak itu menimpa para pejabat, menimpa orang kaya. Banyak orang sekarang berani cari duit dan tidak peduli halal haram. Kenapa? Kalau kita cuma mikirin halal, Pak, nggak dapat kita ini semua. Ada sebuah cerita, kisah nyata ini. Salah satu wali kota daerah Jawa Timur. Itu saya lupa bukunya. Saya punya bukunya di rumah. Udah lama saya baca itu. Dia berteman dengan seorang kiai. Kiainya nanya sama dia, 2 kali menjabat sebagai bupati, bukan wali kota. Pak Kiai iseng nanya, Pak Bupati, kalau boleh kita tanya jujur hati ke hati. Ini gak usah tanya orang lain. Menurut Pak Bupati sendiri, berapa persen lah dari harta yang Bapak punya ini yang halal? Apa jawabannya? Paling 30%, Pak. Tahu betul dia. Tapi kenapa dia tetap pertahankan yang 70%? Itu tadi, takut keluar dari zona nyaman. Setan paling mampu memanfaatkan itu. Ini anak-anak gadis ini kan PKL ini ya. Ini sama orang ini. Ya kalau kalian insya Allah enggak. Tapi banyak anak gadis itu jerawat nonjol sebiji itu jauh lebih merupakan big problem, jauh lebih mengerikan dari peristiwa pembantaian di Suriah, Palestina sebagainya. Sama mereka begitu. Sehingga mukanya resah. Nah, muncul jerawat itu ditutupin. Jerawat ditutup, paha ditunjukin gitu kan. Padahal jerawat terbuka enggak berdosa, paha terbuka berdosa. Tapi itu tadi setan merusak dia. Sehingga setan mengatakan enggak cantik kau sekarang. Jelek mukamu itu macam bulan bertabur bintang tapi malamnya gelap yang orang juga udah malas tengoknya. Jadi kalau bulan bertabur bintang cantik, kau tidak. Terakhir tengok wajah di kaca, ya Allah, kenapa kau berikan azab sebegini ini sama aku? Itu setan yang makanya Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Setan tidak bisa masuk kecuali melalui celah nafsu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah mengingatkan kita dengan ini semua. Dan semoga saja kita juga bisa belajar dari ini semua untuk bisa keluar dari masalah ini. Dan kita harus as a winner, kita harus jadi pemenang. Menjadi muslim ini sebenarnya teori formula Islam adalah formula sukses dunia dan akhirat. Ada orang bisa berpikir sukses berhenti di dunia. Dia bisa kumpulin harta, nggak ada gunanya kalau harta dikumpul tapi nggak dipakai. Ya, apa guna beli mobil banyak? Ada teman saya cerita kemarin, temannya punya mobil, apa mobilnya mewah, tapi tak berani bawanya keluar. Kenapa? Takut tergores. Saya bilang untuk apa dia beli mobil? Ya, sama kayak ibu beli celekung harga 5 juta misalnya. Begitu dibeli simpan di lemari. Kenapa tidak dipakai? Sayang Ustaz. Kenapa dibeli? Coba yang batu akik beli sampai 2 miliar. Ya Allah, gila itu orang. Kenapa? Kemarin saya lihat di TV ada batu akik 2 miliar. Cuma persoalan karena ada sepatu. Jadi semakin disepuh semakin nampak sepatu di batu itu. Saya bilang memang udah gila lah orang ini. Ini masih sepatu. Coba kalau rak sepatunya ikut nampak. Iya. Artinya banyak sekarang orang aneh-aneh. Kenapa setan? Dan hati-hati, setan merusak kita melalui hal-hal yang mubah. Orang boleh kok, kenapa tidak? Kan gak salah, duit saya. Hati-hati Pak, memang tak salah, tapi berat kali nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberi berkah sama kita. Kayaknya saya pingin lama, tapi insya Allah nanti saya tadi jawab dulu Pak. Oh iya, maksud saya lama itu Pak, ada sekian kali lagi di Ramadan yang ngaji gitu. Tapi nantilah di luar Ramadan saya berharap kita bisa meng-create ngaji dengan saya. Dan ya itu tadi saya janjiin kita mengajinya pakai Infocus karena karena saya suka sekarang menghadirkan video, banyak sekali video-video bagus, nanti saya ajarin untuk cara nyarinya Pak. Kalau di YouTube itu Masya Allah banyak sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya juga sampaikan bahwa ceramah saya ini